Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan Februari 2024 yaitu sekitar 7,2 juta orang. Data terbaru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Sementara akibat ancaman ekonomi global dan efisiensi anggaran belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 4,87% di awal tahun 2025. Di tengah kelesuan ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja seperti saat ini, bagaimana agar kita bisa bertahan hidup? Gelombang PHK masih bergulir di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terdampak PHK hingga akhir April 2025 lebih dari 24.000 orang. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat, sebanyak 40.000 orang dirumahkan pada Januari sampai Februari tahun ini. Di periode yang sama, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melaporkan 60.000 tenaga kerja mengalami PHK. Untuk bertahan hidup, Radia Stuti, pekerja lepas digital marketing menerapkan gaya hidup bijak dan hemat. Dias tidak membandingkan diri sendiri dengan penghasilan orang lain agar dirinya bisa menabung. Untuk keperluan pribadi, Dias tidak menggunakan kartu kredit dan berbelanja ke pasar, memasak menu makanan untuk sehari-hari. Buat aku, kunci kalau misalkan mau bertahan di hidup yang keras, itu kamu harus define sejak awal definisi bahagiamu itu apa, kayak gitu. Dari situ kamu bisa sebenarnya akan sangat mudah untuk menurunkan itu, mulai dari cara penghematan, terus cara lifestyle hidupmu. Dari situ aku rasa kamu akan tahu makna dari kaya yang sebenarnya itu apa, cukup itu sebenarnya apa, dan nggak akan terlalu bergonjang-ganjing dengan situasi eksternal. Karena kan kalau misalkan eksternalnya lagi kacau kayak kondisi ekonomi dan politik sekarang, tapi dari internalnya kamu udah kuat, aku rasa sih nggak akan goyah. Mengatasi ledakan pengangguran di kalangan pekerja, pemerintah mestinya bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa batasan usia. Sementara bagi pekerja, di tengah kelesuan ekonomi, ini saat yang tepat untuk berhemat dan hanya membeli barang yang harganya terjangkau. Selain itu, cari pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama atau ikuti pelatihan kerja yang diberikan pemerintah secara gratis. Membuka pekerjaan di lain pekerjaan utama. Pekerjaan utama tetap ya, ada pekerjaan tambahan. Yang kedua, pengembangan diri. Pengembangan diri, ikuti pelatihan training yang diberikan oleh pemerintah secara gratis supaya nggak keluar biaya lagi ya untuk ikut pelatihan. Ikuti itu supaya bisa berkompetisi mendapatkan peluang kerja lebih baik. Nah itu kan sertifikasi dari training itu bisa menunjukkan bahwa kita ada pengembangan diri dan dibidik oleh perusahaan lebih besar peluangnya untuk masuk kerja. Untuk batasan usia, Pemprov Jawa Timur telah menertibkan surat edaran yang melarang praktik diskriminasi usia dalam perekrutan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja mestinya mengacu pada kompetensi. Kebijakan ini juga mencakup kelompok disabilitas untuk memiliki hak dan peluang yang sama dalam melamar pekerjaan. Kita ingin kemudian ini menjadi sebuah paradigma baru lah bagi kita semua, sehingga kalau pemerintah bikin program bagi korban PHK, dilatih, disertifikasi, ya bisa dapat kerja. Nah tahun ini 10.000 korban PHK atau pencari kerja, tapi juga tentu kita mengambil korban PHK, ini akan mendapatkan sertifikasi tadi. Jadi dilatih di BLK untuk pelatihan yang memang juga bisa menghasilkan kompetensi yang punya nilai jual hari ini di kalangan pemberi kerja. Surat edaran ini memperkuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlakuan setara bagi setiap tenaga kerja. Membatasi usia pekerja adalah bentuk diskriminasi yang bisa mempercepat hilangnya kesempatan bagi pekerja yang berpengalaman. Tim Liputan, CNN, Indonesia.